Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan muliakan Bapak Wali Kota Mataram, Kanda Dr. Haji Mohan Rizkana, yang saat ini beliau bersama kita dan beliau meminta tiang untuk menyampaikan tausiah karena beliau juga kurang sehat, walaupun gak dibisikin oleh istri beliau, tapi tiang tahu kalau beliau kurang sehat. Biasanya kalau beliau sehat itu tausiah mau berapa jam juga sanggup, tapi kalau saat ini karena jam kantor kita menyesuaikan. Yang kita hormati dan banggakan Bapak Ketua DPRD Kota Mataram, unsur dari kepolisian, TNI, Kejaksaan, yang kami hormati Sanakda, Ketua MUI Kota Mataram, Ketua IPHI, para OPD yang paling kita cintai, karena kalau perempuan itu harus dicintai walaupun cinta sesungguhnya dari suaminya. Yang kita cintai siapa? Ibu Wali Kota Mataram, yang saat ini alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Singkatnya hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia, sebelum tiang mengasih tausiah, tiang mau pastikan semua yang hadir bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Tuh yang di belakang yang ngobrol, ibu bahagia atau cerita tentang hutang, Bu? Ibu cerita suami ya, Bu? Pastikan hari ini kita bahagia. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Berjumpa dengan bulan Rabiul Awal dalam keadaan sehat walafiat adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka pantas kiranya kita bersyukur pada pagi hari ini, kita menunjukkan kegembiraan, rasa suka, rasa senang, karena kita merayakan satu peristiwa yang sangat penting yang pernah terjadi di dalam sejarah Islam, yaitu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau anak kita lahir senang apa tidak? Senang apa tidak? Kalau cucu kita mau lahir senang apa tidak? Bapak, kalau bapak nanyanya apa ini? Tanya anak juga ya, Pak, kalau kita lahir, anak kita mau lahiran, atau mungkin anak kita sudah nikah mau menunggu, senang apa tidak? Subhanallah. Untuk mencari alasan senang dengan bermaulid itu tidak perlu pakai dalil, cukup dalilnya seperti tadi, kelahiran anak kita, kelahiran cucu kita, kita luar biasa bersyukurnya. Itu kita bersuka cita dengan kelahirannya, apalagi dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat ungkapan Imam Ali karramallahu wajhah, waladatka ummuka bakiyan wan nasu haulaka yadhakuna surura. Wahai anak Adam, engkau dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan menangis. Ibu yang sudah terbiasa melahirkan, pernah punya cerita atau mungkin punya pengalaman begitu melahirkan putra putrinya langsung ketawa? Pernah? Bapak Ibu, setiap anak yang lahir ke dunia ini bagian pasti dalam keadaan menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura. Setiap kelahiran anak pasti sekelilingnya adalah orang-orang yang senang bahagia.
Bu, kalau ibu-ibu sedang lahiran itu luar biasa sakitnya. Saya mau kasih sakit apa tidak? Sakit orang lahiran apa tidak? Bapak, saya tidak bisa menceritakan orang kalau sedang lahiran itu sakitnya luar biasa. Ini enggak, kalau bapak-bapak nggak nyambung, Bu. Susah kita nerangin. Saya Pak Wali, mohon maaf, saya pengalaman. Bukan pengalaman melahirkan. Saya punya anak 4. Itu tiganya itu lahir pasti saya yang menemani istri. Jadi begitu bukaan sekian, saya biarin saja. Begitu sudah kelihatan letih, capek sekali, saya bawa ke rumah sakit. Bidannya bilang apa? Pak, hebat sekali, ibunya tinggal lahiran saja. Sudah sekian bukaan. Tapi baru saya tahu sakitnya orang melahirkan, Bapak Ibu. Begitu saya dekat dengan istri, ini rambut dijambak habis. Baju itu, mohon maaf, kancingnya hilang. Apa maknanya wahai Allah? Itu menunjukkan bahwasanya orang sedang melahirkan itu sangat berat sekali. Pantas kiranya Al-Quran memotret orang yang sedang melahirkan itu sebagai wahnan ala wahnin, penderitaan di atas penderitaan. Tetapi yang terjadi kemudian apa? Wannasu haulaka yadhakuna surura. Orang yang menanti kehadiran anak lahir itu pasti bersuka cita. Ada yang membawa makanan, ada yang membawa parcel, ada yang membawa hadiah. Itulah ekspresi kebahagiaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 58 menegaskan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, bi fadlillah, karena karunia yang Allah turunkan kepada kita, anugerah yang Allah berikan kepada kita, wa rahmatih, dan rahmat yang Allah curahkan dalam hidup ini. Apa yang harus kita lakukan? Fabidzalika falyafrahu, hendaklah kita bersuka cita. Para mufassir Bapak Ibu menjelaskan fadlullah itu artinya Islam. Ada yang mengatakan fadlullah itu adalah al-ilmu. Ibnu Abbas itu justru menafsirkan fadlullah itu dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu kita mengenal Allah, dengan ilmu kita bisa beribadah, dengan ilmu kita bisa menggapai kebahagiaan dunia akhirat. Dan rahmat Allah itu dimaknai dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang harus kita lakukan saat ini? Falyafrahu, bersukacitalah Anda, bersenang-senanglah Anda. Cara orang bersenang Bapak Ibu macam-macam. Ada orang yang mohon maaf, begitu mendapatkan SK kelulusannya, Bu, yang sudah diangkat misalnya, taruhlah menjadi P3K ya, atau jadi PNS. Cara bersyukurnya apa? Ada yang langsung sujud syukur. Ada yang mengatakan besok saya berpuasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ditanya oleh sahabat, kenapa engkau berpuasa Senin Kemis ya Rasulullah? Apa yang menjadi penyebab Anda berpuasa hari Senin? Maka beliau katakan apa? Zaka yaumun wulidtu fihi. Itu adalah hari kelahiran saya. Nabi Musa di saat beliau diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Firaun, kaumnya melakukan puasa sebagai bentuk rasa senang, rasa gembiranya, rasa syukurnya mereka berpuasa. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kami lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Maka cara bersyukur itu macam-macam. Ada yang sujud syukur, ada yang berpuasa. Kalau dalam tradisi Sasak Bapak Ibu, ada yang membuat makanan tinggi-tinggi, ya kan? Ada yang buat opak-opak, ya Bu ya. Ada renggi, nggak tahu kalau di sini ada rengginya Pak Wali, nggak tahu, wallahu alam. Ada yang dulangnya tinggi menjulang, itu namanya ekspresi bahagia. Silahkan.
Ada orang yang mau mengundang temannya, mau buat pengajian, itu boleh-boleh saja. Kenapa? Ini adalah bentuk rasa senang, rasa bahagia. Bapak Ibu, dalam riwayat, bukan hanya umat manusia yang berbahagia, bukan hanya orang Islam yang berbahagia dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konon dalam riwayat, siapa yang tidak tahu cerita Abu Lahab, orang yang sampai diabadikan dalam Al-Quran sebagai penghuni neraka, yang kekal abadi di dalam neraka. Kenapa? Karena kebenciannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Abu Lahab begitu mendengar kelahiran anak saudaranya Abdullah, diceritakan oleh Suwaibah al-Aslamiyah, Abu Lahab, anak saudara anda lahir. Apa ekspresi Abu Lahab? Senang, bahagia, gembira beliau dengan cerita yang disampaikan oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa Suwaibah? Pembantu beliau, budak yang beliau miliki. Apa kata Abu Lahab? Suwaibah, karena anda membawa berita gembira, anda membawa informasi yang baik, maka saya hadiahkan anda, saya lepaskan dari perbudakan, anda bebas saat ini. Bapak Ibu, rasa suka dia, rasa senang dia membebaskan budaknya. Maka tatkala orang ini, orang yang membenci baginda Rasul ini meninggal dunia, Al-Quran mengatakan dia selalu di dalam api neraka. Tabbat yada abi lahab wa. Ternyata malamnya Ibnu Abbas itu bermimpi, wahai saudaraku, apa yang anda rasakan di alam barzakh sana? Apa jawabannya? Begitu saya masuk ke liang lahat, setiap waktu, setiap saat saya merasakan azab yang begitu berat. Tetapi begitu malam Senin, begitu hari Senin, khuffifa anil azab, Allah meringankan azab itu. Kenapa? Karena dia bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tiang ingin menegaskan kembali, Bapak Ibu senang? Bapak Ibu bergembira? Subhanallah, kalau senang saja itu sudah menjadi jaminan kita untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang bergembira bukan hanya kita saja, semua umat. Bahkan dalam berzanji itu disebutkan semua makhluk Allah merasakan kegembiraan yang luar biasa. Kalau kita baca, Pak Wali mengekspresikan tentang bagaimana alam bersaksi, bagaimana dunia ini bersaksi terhadap kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bait-bait yang ada dalam Al-Barzanji, wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa aina'atis thimar wa adna asyajaru lil jani janah wa naqat bihamlihi kuda بصاح الألسن العربية وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني lanjut kasihan Pak Wali, mohon maaf kalau kita baca berzanji Pak Wali 24 jam Pak Wali di sini. Tega sekali antum ini ya. Kalau beliau kita dudukkan di sini kan enggak nyaman. Ya. Alhamdulillah Allah. Jadi tadi gambarannya makhluk Allah kalau disebutkan wa qusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha, kita tahu kawasan Arab itu kering kerontang Bapak Ibu. Kalau yang kita pergi umroh, ada beberapa titik saat ini yang memang subur karena itu disuburkan oleh pemerintah. Pemerintah
penting yang luar biasa. Tetapi semua itu, kawasan-kawasan selain itu kering kerontang, bebatuan, pegunungan yang tandus. Bayangkan di situ padang pasir yang luar biasa. Di saat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua tempat-tempat yang kering kerontang tadi menunjukkan sukacita dengan menghadirkan rerumputan yang hijau, yang subur, yang luar biasa. Makanya pemilihan bulan, Pak Ketua ya, Pak Ketua DPRD, bulan Rabiul Awal. Bulan Rabi itu artinya musim semi. Bapak Ibu yang pernah tinggal di Eropa itu mengenal 4 musim biasanya. Ada musim panas yang panasnya luar biasa, musim dingin sampai salju. Kemudian ada musim gugur, itu rontok semua dedaunan. Yang keempat itu yang paling dinanti oleh semua orang. Apa itu? Musim semi. Itu namanya bulan Rabi'. Maka lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu di bulan Rabi'. Bulan yang apa? Bulan di mana bunga-bunga terus menumbuhkan dirinya dengan semerbak yang luar biasa. Makanya bunga-bunga itu harum. Hal yang sama kalau kita di sini duduk, harum apa tidak? Harum apa tidak? Harumnya karena kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah. Al-misku fahil misku lamma zakarna Rasulullah wan nuru lahin nurulah lamma hadarna Abaz Zahra. Al-misku fah, harum-haruman yang luar biasa, semerbak mewangi terus tersebar di mana-mana, harum semua. Harum apa tidak? Subhanallah, harum. Kenapa harum? Al-misku fah, haruman-haruman itu terus menyebar. Kenapa? Karena kita menyebut Rasul. Menyebut siapa? Tuh, hati-hati, jangan dipelesetin ya. Mudah-mudahan ada Bawaslu yang hadir. Bukan, saya hanya menyebut Rasul. Harum apa tidak? Ibu harum? Hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala. Wan nur, cahaya. Cahayanya terus, bahkan mohon maaf, di saat kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sampai disebutkan anarat kusurus Syam. Syam yang tadinya gelap gulita, yang tadinya tidak ada pencahayaan, begitu lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terang benderang itu terlihat di seantero kawasan. Makanya tadi lagunya apa? Wan nuru lahin nur. Bisa lagunya enggak? Bisa enggak? Atau kalau begitu karena cinta kita kepada Rasulullah SAW, kita menyanyikan tentang beliau. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah setia. Coba yang laki dulu, masa perempuan. Coba. Abdullah. Oh, nama wali kota. Ini main-main ini. Ya, sekali. Abdullah. Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia
dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh. Inilah kisah sang Rasul yang penuh, yang penuh sukacita. Subhanallah, Bapak Ibu. Jadi semua alam, semua makhluk Allah, semua tempat berbahagia. Maka pastikan hari ini kita yang hadir di sini benar-benar tunjukkan kebahagiaan itu. Tunjukkan rasa senang kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Sering-sering menyebut nama baginda Nabi. Perbanyaklah kita bersolawat, hadirkan sunnah-sunnah beliau, sekecil apapun sunnah yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, dalam suasana seperti ini, apalagi di saat-saat pilkada saat ini, Bapak Ibu ya, kita lebih banyak menebarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau baginda Nabi? Beliau katakan, hendaklah engkau banyak-banyak menebar senyum. Ya. Lakukan sekecil apapun yang bisa engkau lakukan, walau talqa akhaka biwajhin taliq, walaupun hanya bisa senyum saja, itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana kita di Kota Mataram ini semuanya senyum, Bu ya. Tanggal berapa sekarang, Bu? Tanggal berapa, Bu? Insyaallah uangnya masih banyak, gajinya masih ada, Bu ya, kecuali akhir bulan, pahamlah kita ya. Tapi walaupun akhir bulan, awal bulan, sunnah Rasul itu adalah selalu menunjukkan rasa senang, rasa bahagia, dan senyum yang terus kita hadirkan. Sebagai demikian Pak Wali yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.